akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan secara mudah dan singkat. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh, mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Sistem urinaria adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi dari sistem perkemihan yang pertama meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen, misalnya urea dan asam urat. Keempat, membantu hepar untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan. Organ sistem perkemihan yang akan kita bahas yaitu langsung ke ureter, kandung kemih, dan uretra. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pilum ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu ureter pars abdominalis, berada dari pelvis renal sampai menghilang di pasa iliaka, sedangkan ureter pars bagica berada mulai dari persilangan pasa iliaka sampai masuk kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah yaitu otot polos, dan lapisan sebelah dalam berupa mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Ureter mengandung aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hipogastrika, dan arteri vesikalis inferior. Persarafan ureter merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter terisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai eferen dan nervus vagus. Ureter terdiri dari dua buah saluran masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya 25 sampai 30 cm dan panjang penampangnya 0,5 cm. Mempunyai 3 debitan di sepanjang jalan. Gejala ginjal berhubungan dengan ureter menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis ureter menembus kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari jaringan fibrosa, otot polos, dan mukosa. Fungsinya menyalurkan hasil ekskresi ginjal menuju kandung kemih. Vesika urinaria terletak tepat di belakang ostotubis. Bagian ini tempat menyimpan urin berdinding otot kuat. Bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesika urinaria pada waktu kosong terletak di apeks vesika urinaria di belakang tepi atas sel simfisis pubis. Permukaan posterior vesika urinaria berbentuk segitiga merupakan muara ureter dan sudut inferior membentuk uretra. Kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria atau bladder adalah organ berongga untuk menampung urin. Terletak di sebelah anterior tepat belakang os pubis yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandungan kemih saat urinasi atau proses pembuangan air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu
Badan atau korpus berbentuk ruangan yang berdinding otot. Leher atau kolom berbentuk corong. Dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong seperti limas. Apeks atau puncak vesika urinaria terletak di belakang simpasis pubis. Persarafan utama kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Selain nervus pelvicus, terdapat dua tipe persarafan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hypoglycus. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada dua sphincter uretra, yaitu sphincter eksterna ada di batas uretra anterior dan posterior yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik. Sphincter interna terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Ada perbedaan panjang saluran uretra pria dan wanita. Panjang uretra pria dewasa antara 23 sampai 25 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan panjang uretra wanita antara 3 sampai 5 cm. Uretra merupakan alur sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan fungsinya menyalurkan urin keluar. Panjang uretra laki-laki 17,5 sampai 20 cm, mulai dari orifisium uretra interna dalam vesika urinaria sampai orifisium uretra eksterna pada penis. Panjang uretra wanita 4 cm, mulainya dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Uretra ini terdapat di belakang simfisis pada dinding anterior vagina, menjulur oblik ke bawah dan menghadap ke depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep berkemih. Pertama, kita akan mempelajari tentang urin, karakteristik urin, pembentukan urin, dan proses berkemih. Urin atau air seni adalah produk akhir dari sistem perkemihan melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi dan absorpsi oleh tubuli. Urin terkonsentrasi mengandung sedikit air dan produksi sama metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Karakteristik urin. Urin terdiri atas 95% air yang mengandung zat terlarut, yaitu pertama ada zat buangan nitrogen, urea dari protein, asam urat dari katabolisme asam nukleat, dan kreatinin fosfat dari jaringan otot. Kedua ada asam kristal atau asam hipurat yang berasal dari produk pencernaan seperti ketika kita memakan sayuran dan buah-buahan. Ketiga ada keton yang berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung dalam jumlah yang kecil. Keempat ada elektrolit berisi ion natrium, klor, kalium, amonium, sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium. Zat yang kelima adalah hormon. Hormon katabolik secara normal memang ada dalam urin. Yang keenam, zat kimia lain berisi jenis toksik, pigmen, vitamin, atau enzim dalam jumlah yang kecil. Lalu ada konstituen abnormal berisi albumin, glukosa, sel darah merah, dan sejumlah badan keton. Normalnya urin berwarna jernih dan menjadi keruh bila didiamkan, berwarna kuning pucat atau kuning pekat. Urin memiliki aroma khas amoniak dan bervariasi tergantung apa yang dimakan. Tingkat keasamannya bervariasi antara pH 4,8 sampai 7,5 tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Bila mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, akan meningkatkan keasaman urin. Selanjutnya, kita bahas proses berkemih. Urin normal yang diproduksi ginjal sekitar 0,5 sampai 2 mili per menit yang dikontrol gelombang peristaltik.
Secara fisiologis, ada 4 syarat yang harus terpenuhi agar proses berkemih berlangsung normal, yaitu pertama, kapasitas kandung kemih yang adekuat, kedua, pengosongan kandung kemih yang sempurna, ketiga, berlangsung dalam kontrol yang baik. Keempat, setiap pengisian dan pengosongan kandung kemih tidak berakibat buruk terhadap saluran kemih, bagian atas, dan ginjal. Pengaturan proses berkemih terjadi melalui persarapan medula spinalis dan sistem saraf pusat. Pusat persarapan kandung kemih pada medula spinalis berhubungan dengan pusat mixi yang terletak pada batang otak bagian bawah, melalui persarafan aferen dan eferen. Proses berkemih melibatkan koordinasi yang kompleks antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Proses berkemih adalah siklus pengisian dan pengosongan kandung kemih. Langkah pertama, kandung kemih secara progresif terisi sampai melebihi nilai ambang sekitar 350 sampai 500 mili. Otot kandung kemih akan meregang dan mengirim impuls melalui saraf aferen ke medula spinalis. Sinyal ini akan diteruskan sampai pusat berkemih di susunan saraf pusat. Kemudian diolah di lobus frontalis, parietalis, dan batang otak untuk selanjutnya diteruskan atau dihambat melalui saraf eferen yang turun kembali ke medula spinalis. Ketika uretra mengalirkan urin, akan mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemih, sehingga sphincter eksternal dan uretra akan berelaksasi dan urin dapat keluar. Refleks berkemih adalah refleks medula spinalis yang seluruhnya bersifat autonomik, tetapi dapat dihambat atau dirangsang di otak. Apabila proses berkemih belum dapat dilakukan, maka otak akan mengirim sinyal untuk menahan rangsangan mixi. Sedangkan, bila proses berkemih dapat dilakukan, maka akan timbul perintah pengosongan.